Hadirin sekalian, di antara yang paling banyak didambakan dalam kehidupan dan juga dapat menjadi potensi perdebatan, pertikaian, perselisihan, dan bahkan datangnya serta hadirnya konflik adalah hal terkait dengan rezeki. Setiap orang sangat berharap menginginkan rezeki yang mudah. Setiap orang sangat mendambakan datangnya rezeki yang begitu melimpah, baik itu harta benda, uangkah, rumahkah, kendaraankah, pakaiankah, makanankah, sandang, pangan, papan, pun demikian dengan keturunan, pun demikian dengan ketenangan, kedamaian, dan lain sebagainya. Demi itu kita bekerja, bahkan ada yang mengatakan kerja begitu keras. Demi itu kadang sebagian orang berselisih, ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menjatuhkan hanya untuk mendapatkan apa yang didambakan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi yang tegas kepada setiap hambanya untuk diketahui bahkan sebelum rizki itu dicari. Dan Allah berikan pelajaran besar bahkan sejak kita dalam kandungan ibunda kita, tanpa mencari, tanpa berselisih, tanpa protes, tanpa bekerja keras, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rizki bahkan dari sisi yang tidak diduga. Tidak sulit kita mendapatkannya dan juga tidak sukar kita mengeluarkannya, baik masuknya, baik bahkan keluarnya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Demikian tegas Allah Subhanahu wa ta'ala saat akan menutup surah Adz-Dzariyat itu, tepatnya di ayat ke-58. Innallaha, sungguh Allah itu menegaskan, huwar razzaqu, dialah yang maha mengatur memberikan rizki, dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang nyata untuk mendatangkan, mengalirkan, mengatur dan memberikan ruang-ruang terbaik untuk hambanya. Walladzi qaddara fahada, menentukan rizki bagi setiap hambanya, berapa jumlahnya, apa yang kira-kira bermanfaat selama hidupnya sampai pulang, dan berikan petunjuk untuk mendapatkannya sehingga nyaman dengan itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjelaskan, ini yang baik untukmu, ini yang buruk untukmu. Makan ini supaya engkau sehat dan baik, jangan dimakan yang ini karena itu ujian bagimu. Ada sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu, ada yang kurang sehat untuk kesehatanmu, ada yang tidak sehat untuk imanmu, ada yang tidak sehat bahkan untuk akalmu. Ini jangan diminum, bila engkau minum ini akalmu rusak. Ini jangan dimakan, bila engkau makan ini badanmu sakit. Ini jangan dikonsumsi, bila engkau konsumsi imanmu yang goyah. Ada yang dilarang demi kemaslahatan kita, ada yang diperintahkan untuk dikonsumsi demi kebaikan kita. Hadirin, itulah yang dimaksud dengan rizki. Sejak saat kita dalam kandungan, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat itu semua. Didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 3208, tersambung melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, atau kama qala min ar-rawi, haddatsana qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis ini tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau as-shadiqul masduq. Jika ada di dalam sanad hadis keterangan as-shadiqul masduq, ini menunjukkan bahwa hadis ini akan berisi informasi yang gaib, informasi yang tidak banyak orang mengetahuinya melalui jalur standar. Karena itu yang pertama harus ditanamkan pada jiwa kita adalah keyakinan tanpa ragu. Ditegaskanlah sifat Nabi yang pertama, as-shadiq, orangnya selalu benar, tidak pernah berdusta. Karena sifatnya selalu benar, dibenarkan bahkan oleh lawannya, maka bagi insan yang beriman tidak ada celah untuk meragukannya. Al-masduq, sifat dibenarkan. Ada orang benar, tapi belum tentu orang membenarkannya. Nabi punya dua sifat yang bersamaan. Orangnya benar, dibenarkan bahkan oleh lawannya sekalipun.
musuhnya, anti kepada Nabi, bukan menolak kebenaran yang Nabi bawa, tapi sejarah membuktikan karena khawatir hilang gengsinya, khawatir hilang prestisenya, khawatir hilang popularitasnya. Itu yang menjadikan mereka menolak Nabi, bukan karena mereka anti dengan kebenaran yang dibawa Nabi. Itulah as-sadiqul masduq. Jadi jika lawannya saja membenarkan Nabi, maka kita sebagai umatnya mutlak meyakini kebenaran yang dibawa Nabi tanpa ragu sedikit pun. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, qala aw kama qala, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Inna ahadakum, setiap kalian, kata Nabi SAW, secara umumnya, yujma'u khalquhu, saat mulai proses dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, arba'ina yauman fi batni ummih, 40 hari pertama di dalam perut ibundanya nutfah, berbentuk campuran antara spermatozoa dengan ovum, berproses. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari yang kedua berbentuk zigot yang telah menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mudghah mithla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga berbentuk daging keratan, mudghah, mulai ada bentuknya. 40 hari ketiga artinya 4 bulan, 120 hari. Dalam 4 bulan ini, thumma yursalu ilaihi al-malak aw kama qala fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi 40 aw bi 4 kalimatin fi riwayatin ukhra. Maka diperintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Usia 4 bulan kandungan sudah ada roh ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah. Setelah ditiupkan itu, diperintahkan malaikat ini oleh Allah untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama, bikatsbi amalihi, mencatat, menetapkan amal. Apa yang kita kerjakan catat, apa yang kita kerjakan catat. Diberikan petunjuk untuk mengerjakan segala kehidupan kita. Kalau mengerjakan yang baik, ini hasilnya. Kalau mengerjakan yang buruk, ini konsekuensinya. Itulah sebabnya kita diberi petunjuk oleh Allah lewat Al-Quran. Kalau berkata baik, ini konsekuensinya. Kalau berkata-kata kotor, ini akibatnya. Kalau ada orang berbagi kebaikan, ini akibatnya. Pahala dunianya seperti ini, di akhiratnya mendapatkan ini. Kalau mencuri, korupsi, menyogok, ini akibatnya. Di dunia mendapatkan celaan, mendapatkan bulian, di akhirat kalau tidak tobat mendapatkan siksa yang telah menanti. Demikian diterangkan tentang amal. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik, wa rizqahu, uktub amaluhu wa rizqah, bikatsbi rizqihi, bikatsbi amalihi wa rizqih. Bersamaan dengan pekerjaan kita beraktivitas, Allah perintahkan malaikat tetapkan rizkinya, tuliskan rizkinya, tuliskan rizkinya sesuai dengan kebutuhan ia selama hidup berdasarkan amal pekerjaan yang akan ia jalani. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup yang tidak mendapatkan bagian rizki dalam hidupnya. Sepanjang hidup Allah telah tetapkan rizkinya. Walladzi qaddara, Allah menetapkan sesuai ukuran maslahat hidup. Si fulan sekian, si fulan sekian. Ada yang 1 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 1 triliun. Sesuai maslahat hidupnya. Bagaimana rizki itu mendukung amalnya supaya soleh. Itulah sebabnya di hadis ini amal didahulukan sebelum rizki. Untuk menunjukkan pesan bahwa rizki itu diberikan untuk mensupport amal supaya menjadi amal yang saleh. Diberikan pakaian rizki, bagaimana pakaian itu menjadi saleh. Dipakai sholat, dipakai baca Al-Quran, dipakai bekerja mencari yang halal, dipakai belajar. Rizki itu digunakan mendukung amal supaya saleh, bukan untuk merusak amal. Beli baju dipakai untuk tawuran, beli baju dipakai untuk bikin hoax, beli baju dipakai untuk maksiat. Ada orang yang sekarang beli baju untuk dibuka bajunya, dibuka auratnya. Bukan itu tujuan utama dalam rizki. Maka demikian kemudian Allah tegaskan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di surah Az-Zariyat surah 51 ayat 22 itu. Dan telah ditetapkan di langit rizki setiap kita, dan dijanjikan akan diberikan mengiringi amal perbuatan kita. Lapar, perbuatannya ingin makan, maka dikirimkan rizki supaya dimakan. Diatur mana yang menyehatkan, mana yang menyakitkan. Makanlah ini, tinggalkan ini. Itulah sebabnya Allah terangkan, ini makanan yang halal, ini makanan yang haram. Ada yang sifatnya untuk akal kita, supaya nggak banyak pikiran. Allah larang jangan korupsi, jangan mencuri. Karena kalau engkau makan dari hasil curian, pikiranmu terganggu, otakmu terganggu.
Jalan pikiranmu gelisah, tidak nyaman hidup. Itu yang membuat stres meningkat. Dan tidak jarang orang sakit bukan karena makanannya tidak enak, tapi cara mencarinya yang tidak benar. Ada makanan yang bisa merusak iman. Allah haramkan misalnya babi sebagai ujian. Allah haramkan makanan-makanan tertentu sebagai ujian. Akal bertanya masih bisa dijawab, karena memang tujuan ini diberikan oleh Allah sebagai ujian iman bagi kita. Dimakan, imannya yang rusak, akalnya belum tentu. Ada yang ketika dikonsumsi menyehatkan untuk akal, silahkan konsumsi, banyak makanan-makanan sehat. Tapi Allah larang, jangan makan yang ini, jangan minum yang ini. Allah larangkan khamr, Allah larangkan minuman keras, dilarang nyabu, dilarang narkotik. Kenapa? Merusak akal. Inilah pembagian pengaturan sesuai dengan maslahat hidup. Diberikan oleh Allah setiap hamba rizki yang tetap tidak akan tertukar sesuai dengan maslahat hidup kita. Walladzi qaddara, ditentukan oleh Allah, beda-beda setiap kita. Mungkin bisa sama dan mungkin bisa berbeda sesuai dengan maslahat hidup kita. Tapi kesimpulannya, kalau kita sudah diberikan teratur oleh Allah, maka jangan pernah kita merasa iri dengan rizki yang didapatkan oleh orang lain. Karena belum tentu ketika kita seperti si fulan, kita akan taat kepada Allah. Akan maslahat hidup kita. Allah tetapkan kadarnya sekian, tiba-tiba si fulan mencuri, si fulan korupsi. Ketika diambil harta yang bukan haknya itu, itulah yang akan merubah maslahat menjadi maksiat. Maslahat menjadi maksiat karena di luar batas kewajaran. Di luar apa yang telah Allah tetapkan. Pertanyaannya sekarang, ya Allah, dari rizki yang telah Engkau tetapkan itu, bagaimana cara kami mendapatkannya supaya dimudahkan rizki itu darimu untuk kami, maslahat penggunaannya, rahmat pengiringannya, dan diterima oleh Allah sampai pulang kepadanya untuk mendapatkan nilai-nilai hisab yang ringan dan surga yang berkah. Hadirin, ada dua cara secara umum dalam Al-Quran yang memberikan jalan kepada kita untuk cepat mendapatkan rizki. Jalan pertama secara cepat adalah jalan pendekatan kepada Allah sang pemilik rizki. Taqarrub ilallahir razzaq. Kita memiliki teori, orang yang punya kedekatan dengan sosok tertentu yang punya kuasa, maka aksesnya terbuka. Anda dekat dengan pejabat, punya akses, maka akses dibuka. Ingin apa? Mudah. Ingin masuk? Lancar. Ingin masuk ke tempat tertentu, kenal dengan pemiliknya, diberitahu penjaganya, ini saya kenal pemiliknya. Penjaga pun sudah kenal, mudah, tanpa periksa, akses gampang. Itu teori pertama. Maka dengan cara berpikir seperti itu, Al-Quran mengajak kita merenungkan dengan lebih dalam. Kalau engkau urusan dunia, cepat sekali berpikirmu, pintar sekali akalmu, cepat sekali kesimpulanmu, dekati dia, engkau akan dibuka aksesnya. Kenapa ketika urusan dengan Allah, cara berpikir seperti itu kemudian tidak menjadi mudah untuk ditampilkan? Sedangkan kita mengatakan orang beriman, yakin tanpa ragu. Kenapa kita tidak coba cara yang pertama? Dan Allah tegaskan, dekati Allah, sang pemilik rizki. Dekati Allah. Dan ketika kita bertanya bagaimana cara mendekati Allah, maka kalimat yang begitu mencengangkan terkait dengan bulan saat kita hadir kali ini, yaitu dengan cara peningkatan takwa. Mendekati Allah dengan cara meningkatkan takwa. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua sampai di awal ayat ketiga, bahkan menyambung ke keempatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun tanpa kecuali, tidak peduli besar kecil, laki-laki perempuan, tua muda, siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, kata Allah, yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, mendekati Allah dengan amalan takwa, dekati Allah dengan takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan kemudahan dalam semua bagian hidupnya. Bahasa kerennya sekarang, diberi solusi dari semua problem kehidupan. Ada masalah apa? Allah mudahkan. Bahkan ada orang yang sebelum menjalani kegiatan, Allah mudahkan sehingga seakan-akan tidak ada masalah. Meningkat takwanya, aksesnya semakin dekat dengan Allah. Allah sang pemilik langit dan bumi dan segala isinya, pemilik alam semuanya, dimudahkan semua aksesnya, dimudahkan urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Bahkan urusan rezeki pun kata Allah dikirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Dikirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah bulan peningkatan takwa. Ramadan diperintahkan pada kita untuk meningkatkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah sebabnya kita latihan mendekati Allah di bulan ini. Salat kita meningkat. Salat itu adalah amalan pertama wujud takwa. Al-Baqarah di ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang begitu yakin dengan Allah walaupun tidak mampu melihatnya, yakin bertuhan kepadanya, menyembahnya, dia buktikan itu semua dengan menunaikan salat. Di situ tulisannya di mushaf alif lam shad lam wawu, fathah tegak di atasnya tak marbutah, menunjukkan bentuk kuantitas yang banyak. Jam'ul jama', dia tambah fardunya, dia tingkatkan sunnahnya. Itulah sebabnya Ramadan kita tambah malam tarawih, rawatib kerjakan, duha dikerjakan, tak terasa nambah sholat kita. Coba dilihat, berpikir dengan jernih, bukankah saat Ramadan rezeki begitu melimpah? Hal yang tadinya susah sekarang, sebelum subuh sudah ada makanan. Betapa banyak di masjid-masjid ada sahur gratis, buka gratis, takjil gratis. Itu disadarkan oleh Allah tanpa kita sadari tiap hari itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sekarang orang pengen makan di jalan, belum nyampe rumah, mampir sedikit sudah ada orang ngasih kurma. Minimal dikasih air. Mampir masjid ada bukaan, menunya macam-macam. Tiap hari. Orang ningkatkan lagi baca Quran. Baca tiap malam, tiba-tiba dikirimkan makanan ke dalam masjid. Ada yang baca tilawah sampai datang sahur. Bahkan Allahu Akbar, tidak diminta, diatur sendiri. Sekarang si fulan yang ngasih makanan, besok si fulan ngasih makanan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiap hari kita ditunjukkan lewat Ramadan, dilatih kita. Pertanyaannya, apakah kita akan konsisten mempertahankan ini sampai selesai Ramadan? Kalau tiap hari ditunjukkan, tiap hari dilihat, tiap hari disaksikan, tiap hari dirasakan, selama sebulan, selepas sebulan kemudian tidak sadar dengan amalan itu, maka ada yang salah dengan cara berpikir kita. Ada yang sakit dalam imannya. Anda makan kerupuk selama sebulan, 30 hari. Hari ke-31 diberi makan kerupuknya tidak diberikan. Bukankah pertanyaan pertama Anda, mana kerupuknya? Anda tarawih tiap malam, sholat tiap malam, baca Quran tiap hari. Selesai Ramadan, hilang kebiasaan itu. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Ini adalah latihan untuk melatih kita dekat dengan Allah sehingga manfaat Ramadan tanpa terasa. Ramadan itu kalau benar dilakukan meningkatkan takwa, peningkatan takwa itu melahirkan kemudahan dalam rezeki. Sebuah kisah yang singkat. Al-Quran itu begitu indah, diberikan penjelasannya, diberitahu jalannya, diberitahu contohnya, dan kalau dilihat dalam biografi ketemu orangnya, nyata betul. Maryam alaihissalam. Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke-37. Maryam ini disiapkan oleh orang tuanya khusus untuk mendekati Allah. Ini rumus untuk orang tua. Kalau ingin dimudahkan rezekinya di keluarga, untuk orang tua, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, bahkan saudaranya, maka siapkan satu di antara anaknya supaya dekat dengan Allah. Jadikan ahli salat, jadikan ahli Quran. Ada ayat yang tegas menyampaikan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang aku titipkan lewat anak untuk kedua orang tuanya. Apa investasinya? Dekatkan anak dengan Allah. Dekatkan anak dengan Allah. Di antara contohnya Maryam oleh Imran dan Hannah. Imran itu bukan nabi, orang saleh. Hannah istrinya salihah. Dua-duanya menyiapkan Maryam anaknya. Bukan rasul, bukan nabi, perempuan salihah terhormat. Disiapkan tempat ibadahnya, dibikinkan mihrab, tidak boleh ada yang ganggu. Imran meninggal sebelum anaknya tumbuh. Begitu lahir meninggal dunia. Tidak sempat melihat Maryam, tapi pesannya Imran kepada istrinya, teruskan jaga anak supaya dekat Allah. Dirawat oleh pamannya Zakaria, pamannya yang mengirimkan makanannya, pakaiannya. Tapi menariknya, ketika orang tua benar-benar
menautkan ikhtiarnya kepada Allah dengan benar, maka dijawab oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Bighairi hisab. Aku terima, kata Allah, ikhtiar orang tua. Aku rawat. Kalau Allah sudah terima, Allah yang perhatikan. Dari mulai tumbuh sampai berkembang dewasa, bahkan sampai wafatnya. Zakaria alaihi salam yang ditugaskan memberikan makanan, pakaian, bingung. Setiap masuk ke mihrabnya Maryam, sudah ada makanan. Musim anggur ada anggur, biasa. Bukan musim anggur, ada anggur. Semua keperluan ada. Kata Zakaria alaihi salam, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, iya, ini semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini kata kuncinya. Allah sungguh paman, Allah itu akan memberikan rizki bentuknya apapun tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Rumus tafsir mengatakan begini. Kalau ada di Al-Quran kalimat may yasha, maksudnya masuklah pada golongan yang dikehendaki oleh Allah itu. Bukan ingin mengkhususkan. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku karena keumuman ayat, bukan khusus sebabnya. Jadi maksudnya kalau ingin seperti Maryam, maka lakukan amalan seperti yang dikerjakan Maryam, maka masuklah pada golongan yang dikehendaki oleh Allah. Dari mana taunya itu? Nabi Zakaria langsung mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Maryam di mihrabnya Maryam. Berdoa, sholat, minta kepada Allah, minta yang mustahil menurut manusia, tapi dibutuhkan oleh beliau. Kenapa mustahil? Karena istri beliau divonis oleh medis, mohon maaf, monopus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Maka minta di situ kepada Allah dan dikabulkan seketika. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Jadi kalau dengan Allah dekat, keturunan itu dijaga mudah, rizki dijaga mudah, makan itu dapat nyaman, sehat, tenang. Terakhir, kunci untuk mendapatkan ini, jangan tarik ibadah kepada dunia. Karena tujuan mendekati Allah itu bukan untuk rizkinya, tapi untuk Allahnya. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allahnya, bukan karena rizkinya. Awas, jangan salah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, tujuannya untuk mendapatkan rizkinya, yang dapat cuma rizkinya. Ridha dan cinta Allahnya nggak dapat. Jadi Maryam itu disiapkan mihrab untuk mendekat kepada Allahnya. Rizki itu cuma bonus saja. Cuma jalan singkatnya mendekat kepada Allah. Tujuan mendekat kepada Allah itu taqarrubnya adalah jangan tarik kepada aspek rizkinya, tapi tarik kepada taqarrub untuk mendekati Allah, meraih cinta dan ridhanya. Itu yang menjadikan kita dijaga tanpa batas rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sering ditemukan kekinian orang ibadah ditarik ke dunianya. Tahajud supaya lulus ujian, puasa supaya pekerjaan diterima, supaya gaji naik. Gampang bagi Allah mewujudkan itu. Ya. Tarik ke akhirat, tarik ke ibadah, rizki akan mudah diberikan. Jalan pertama. Sebagai penutup khutbah singkat ini, jalan kedua adalah jalan yang ditempuh oleh umumnya manusia. Standar. Yaitu bekerja. Ingin kaya? Kerja. Ingin melimpah rizki? Kerja. Apa dalilnya? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Quran surah kedua ayat 168. Hai semua manusia, kalau ingin makan, kalau terpenuhi kebutuhan, ingin diwujudkan, kerja. Silahkan cari makan, kerja. Minimal untuk makan. Jelajahi, jangan putus asa. Tidak ada di Tapos, cari tempat lain. Sukacai tidak ada, cari ke Cadasari. Cadasari tidak ada, cari ke Menes. Menes tidak ada, cari Labuan. Labuan tidak ada, ke Anyer. Anyer tidak ada, Cilegon. Cilegon tidak ada, ke Serang. Serang tidak ada, Tangerang. Sebanten tidak ada, cari ke Jakarta. Jakarta tidak ada, cari ke Sumatera. Apa tidak ada tapak bumi ini yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan bagian untuk makan kita? Kata Allah, kita diciptakan, diberi kemampuan untuk itu. Asal tidak malas, bisa makan. Tidak harus mencuri. Kenapa harus mencuri?
Kenapa harus berjudi? Kalau mau bekerja, Allah berikan. Itu poinnya, kerja. Bagaimana bagi orang beriman? Orang beriman lebih dimudahkan lagi kalau dia bekerja dengan iman dia. Al-Baqarah ayat 172 sekaligus menutup khutbah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang telah punya iman, carilah kerja itu dengan imanmu. Maka akan dikirimkan kepadamu oleh Allah yang Maha Agung rizki yang baik-baik. Cari kerja pakai iman. Cari kerja pakai iman itu jangan cari hal-hal yang Allah larang. Jangan cari kerja di tempat maksiat. Jangan cari kerja di tempat orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah. Kerjanya benar, tapi cara kerjanya tidak benar. Kerja meninggalkan Jumat, kerja meninggalkan sholat. Maka coba dilihat di ayat Jumat di ujungnya, wallahu khairur raziqin. Ada orang tega meninggalkan Jumat itu karena alasan ingin dapat pekerjaan, ingin jaga toko, ingin jaga pekerjaan tertentu. Wataroku qaima. Di era Nabi ada orang dagang ditinggalkan nabinya sedang berkhutbah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan Muhammad pada mereka, Jumatan itu lebih bagus, sholat itu lebih bagus, zikir kepada Allah lebih bagus dibandingkan dengan pekerjaan yang sia-sia atau mencari keuntungan lewat dagang, lewat pekerjaan yang tidak engkau sadari menjerumuskan engkau pada keburukan. Wallahu khairur raziqin. Bukankah engkau sadar Allah yang punya rizki dan Allah yang terbaik dalam memberikan rizki? Anda tahu rizki punya Allah, Allah yang kasih, tapi Anda melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana itu bisa berkah dalam kehidupan? Maka silahkan cari rizki dengan iman, bekerja secara standar, maka Allah berikan kepada kita. Kalau ingin akses cepat, dekati Allah lewat amal saleh, tingkatkan amal ibadah kita, tapi jangan tarik urusan akhirat ke dunia. Alasan yang paling gampang adalah cari cinta dan ridha Allah, maka dunia bahkan langit dan bumi dibuka keberkahannya untuk kita. Demikian disampaikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau satu komplek, satu kampung, satu desa, bahkan satu negara, satu negeri mau meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, akan dibuka akses langit dan bumi untuk melimpahkan keberkahan selama ia hidup sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karimil Amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله عباد الله عباد الله، لقد مدح ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى ذلك على ملائكته فأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى الله وملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الرزاق إنا نسألك خير رزقك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لطاعتك يا رب العالمين ولرحمتك يا أرحم الراحمين ولحبك ورضاك يا أكرم الأكرمين.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير الناصرين، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، اللهم زد قوة المجاهدين في فلسطين، اللهم اجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك، واجعل موتاهم شهداء، واصبر أهاليهم وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا نعمة الصلاة في مسجد الأقصى قبل مماتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد المحبوبة أندونيسية، واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها، واحفظ يا الله رئيسها، واحفظ يا الله أمراءها، واحفظ يا الله علماءها، ألف يا الله شعبها، جنبنا من التفرقة يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك، وأغننا بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.